Halo semuanya, selamat datang di Abu Bakar Podcast. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema self-achievement. Pencapaian diri yang mungkin gak selalu terlihat oleh orang lain tapi punya dampak besar buat hidup kita. Nah, di guest star atau narasumber kedua kita kali ini di tema self-achievement, kita menghadirkan teman kita dari SMA juga yang juga punya perjalanan hidup dan prestasi yang luar biasa. Bukan cuma inspiratif tapi juga penuh proses dan perjuangan yang bisa banget relate sama kita semua. Yuk langsung saja kita sambut Nafis Abdurrahman Nugroho. Hai, apa kabar Nafis? Halo juga, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum nih kita bahas soal pencapaian, Ya. kan pendengar kan juga pada belum tahu. Ya. Biar makin kenal, makin sayang, bisa diceritakan lah, bisa dikenalkan lebih dahulu. Nafis ini siapa sebenarnya? Sebenarnya apa? Siapa? Oke, sebelumnya halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nafis Abdurrahman Nugroho, biasa dipanggil Nafis. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan di kelas 12, tepatnya di SMA ITB Jakarta. Dan untuk kesibukan sekarang selain bersekolah juga ada berorganisasi. Aku mengikuti organisasi di sekolah dan internal sekolah maupun eksternal sekolah. Kalau misalkan di internal sekolah, aku sendiri mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Sedangkan kalau misalkan di luar sekolah, aku mengikuti organisasi kepemudaan. Dan di samping itu, aku juga sekarang lagi mau fokus buat pastinya ngejar PTN juga ya. Persiapan untuk TKA, persiapan buat SNBT, dan juga aku biasanya di sela-sela kesibukanku ini, aku juga mempersiapkan untuk lomba-lomba yang aku mau ikuti. Contohnya kayak Olimpiade dan lomba-lomba yang lainnya gitu. Jadi Pak, untuk kesibukan kali ini cukup sibuk ya, apalagi posisi kelas 12 ya, masih banyak, tiba-tiba ada TKA, tiba-tiba ada SNBT, masih sibuk berorganisasi, masih sibuk mengikuti lomba-lomba. Nah, aku pengen tanya ke Nafis nih, apa sih, masih kecil, pas masih anak-anak mungkin TK atau SD kelas 1, cita-citanya dulu itu apa? Apakah sekarang masih sejalan dengan hal tersebut? Sama menurut Nafis nih, definisi dari prestasi atau achievement secara personal itu menurut Nafis apa? Oke, sebelumnya pertanyaan yang pertama ya, awal ya. Kalau misalkan cita-citaku waktu kecil, justru kan kalau misalkan kita waktu kecil kan memang kita nggak konsisten ya secara cita. Hari ini contohnya kita mau jadi polisi, besok jadi tentara, besok jadi usaha gitu. Jadi kayak nggak pasti gitu loh. Tapi emang semenjak kecil itu kemauan terbesar atau cita terbesarku itu adalah aku mau jadi pengusaha atau entertain. Di samping itu kemauan atau cita-cita terbesarku adalah aku pengen jadi computer science atau engineer komputer lah ya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya kan tadi mengenai apa definisi cita-cita menurutku. Nah, definisi cita-cita menurutku itu adalah impian yang harus digapai ya, entah itu tujuan dunia maupun tujuan akhirat, entah pun itu tujuan akademik maupun non akademik. Contohnya kalau misalkan akademik itu cita-citanya mau lolos PTN jalur TKA, terus kalau misalkan non akademik itu kayak menang-menang lomba apalah kayak gitu. Nah, udah sih gitu menurutku. Menurut Mas Nafis itu cita-citanya sebenarnya bahkan hal kecil. Kalau kita, wah aku pengen aku pengen beli sepatu, itu masuk dalam cita-cita. Wah aku mau lolos ke UGM, nah itu juga termasuk cita-cita. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin gapai itu adalah cita-cita kita. Nah, sekarang
kita masuk ke bagian paling seru nih. Ya. Gimana sih sebenarnya perjalanan Nafis sendiri sampai ke titik sekarang? Apa aja pencapaian yang paling bermakna dan proses dibaliknya? Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, kalau misalkan perjalanan, jujur kalau misalkan kita tarik historinya dari ceritaku ya, kita tarik ke SMP, ke SD, itu jujur aku punya pengalaman yang gak terlalu bagus dengan achievementku yang sekarang. Karena jujur kalau misalkan belajar ya, SD dan SMP itu aku itu termasuk orang yang gak terlalu menonjol. Jadi kalau misalkan ibaratkan di kelas itu ada 30 orang, 31 orang ya, bahkan saya itu selalu ranking paling bawah. Nah, tapi di saat-saat itulah, terutama waktu SMP ya waktu itu. Nah, saat-saat SMP itulah yang mendorong saya kayak saat itu kan jujur sosial dan akademik saya belum semaju sekarang ya. Ya udah, saat itu sekarang pun yang mendorong saya untuk bisa lebih maju adalah masa lalu saya di SMP. Jadi SMP saya emang gak pandai ngomong, gak pandai dalam hal akademik. Di SMA ini saya kayak punya komitmen sendiri, kayak aku harus bisa, aku harus tunjukin sama teman-temanku kalau aku itu bisa gitu, secara akademik maupun non akademik. Aku bisa komunikasi, terus aku juga bisa akademik. Aku harus ningkatin value-ku ya akademik maupun akademik kayak gitu. Sebenarnya dulu pas SMP Nafis sendiri seperti kurang menonjol ya, jadi kayak belum bagus di akademik maupun non akademik. Akhirnya pas masuk SMA punya komitmen sendiri untuk menjadi lebih baik di akademik maupun non akademik. Nah, tadi kan Nafis sudah cerita ya, katanya bahkan sampai ranking terakhir di kelas. Hampir terakhir di kelas. Nah kan baru-baru ini, belum lama ini kan kita sebagai murid SMA ITB Bakar kan juga mendengar kabar bahwa Nafis sampai diterbangkan ke Malaysia mengikuti program pendidikan yang sangat wow sekali. Bagaimana ada murid Abu Bakar yang sampai diterbangkan ke Malaysia. Nah, dalam masa tersebut apakah ada turning point yang membuat Mas Nafis tersebut lebih yakin terhadap diri sendiri, bahwa yang membuat Mas Nafis itu yakin saya itu sebenarnya bisa, saya itu sebenarnya memiliki value, saya itu sebenarnya memiliki bakat, saya itu sebenarnya masih mempunyai kemampuan untuk mengejar cita-cita saya? Apakah ada momen turning point yang membuat Nafis itu sadar, oh saya pasti bisa? Mungkin bisa diceritakan, bisa agar menginspirasi lah kita semua. Oke. Sebelumnya berarti ini lebih menyinggung ke pengalaman saya di delegasi ya, konferensi internasional ya. Jadi itu ceritanya, saya sebenarnya itu kebetulan juga ya, itu nemu info delegasi di Instagram dan akhirnya saya iseng-iseng daftar gitu ya, fully funded. Saat itu FYI aja juga fully funded kan ketat gitu ya, dari seluruh Indonesia cuma diambil kalau nggak salah 2 orang. Dan waktu itu pun, waktu pengumumannya jujur saya nggak keterima sebagai fully funded. Tapi setelah beberapa waktu akhirnya ada email masuk ya dari International Elite Academy, itu mengumumkan bahwa saya alhamdulillah terima sebagai delegasi internasional jalur self funded atau membayar setengah. Nah, dari situlah kayak aku mempelajari kayak pertolongan Allah tuh pasti nggak terlambat gitu, pasti sesuai waktunya dan sesuai takarannya gitu. Jadi serendah-rendah apapun di diri kita itu, percayalah kalau misalkan bantuan Allah itu selalu datang tepat waktu. Dan ya itu sih. Nah, ada nggak momen turning point yang membuat Nafis itu tiba-tiba melejit dari yang awalnya ranking akhir hampir terakhir, tiba-tiba bisa naik banget gitu? Turning point berarti hal yang membuat aku terdorong gitu ya? Tiba-tiba ada momen apa gitu? Oke. Yang pasti ya kembali ke histori SMP ya. SMP saya
sosialnya dan akademi pun bagus, sehingga saat itu saya sempat merasa kayak minder dan depresi gitu ya, karena